Topik kali ini yang dibahas adalah tentang neuropsikiatri. Kasus yang pertama dibahas adalah tentang GBS. GBS, Guillain-Barré Syndrome. Mekanismenya karena autoimun. Jadi ada autoantibody yang merusak mielin saraf tepi, demyelinisasi. Dari mana asal autoantibody ini? Biasanya antibody ini dipicu oleh infeksi Campylobacter jejuni, di mana jejuni sering menyebabkan diare, gastroenteritis. Teman-teman bisa bayangkan antibody yang harusnya menghancurkan jejuni, justru antibody tersebut merusak mielin saraf tepi. Demyelinisasi ini akan menimbulkan gejala-gejala GBS. Gejala khasnya misalkan paralisis ascending. Paralisis ascending artinya kelumpuhan biasanya menjalar dari sisi kaki, menjalar ke tangan. Jadi kelumpuhannya menjalar ke atas, ascending. Selain itu, gejala lainnya adalah stocking and glove paresthesia. Artinya, sensasi kesemutan seperti memakai stocking dan sarung tangan. Biasanya sensasi kesemutan ini dirasakan di ujung-ujung distal jari tangan maupun ujung distal jari kaki. Itu sebabnya sensasinya seperti menggunakan stocking dan sarung tangan. Kalau ditanya pemeriksaan penunjang untuk GBS, biasanya pemeriksaan penunjangnya adalah NCV-EMG. NCV, Nerve Conduction Velocity. Tes konduksi saraf. Alatnya bisa dilihat pada gambar di samping. Ini adalah contoh alat dari NCV. Biasanya NCV maupun EMG diperiksa bersamaan. Tetapi bedanya NCV untuk konduksi saraf, EMG, elektromiografi untuk menilai kekuatan otot. Pemeriksaan penunjang lain, contohnya fungsi lumbal. Fungsi lumbal ini invasif, maka dijadikan pilihan paling akhir. Jadi kalau ada soal pemeriksaan penunjang untuk GBS, pilihlah pertama kali NCV atau alternatif keduanya EMG. Pada pemeriksaan fungsi lumbal, biasanya akan ditemukan gambaran disosiasi sitoalbumin. Artinya, ada peningkatan protein di cairan cerebrospinal, tetapi tanpa disertai peningkatan sel-sel lainnya. GBS biasanya harus konsul neurologi, tata laksananya akan diberikan IVIG, intravena immunoglobulin. Alternatif lain adalah plasmaferesis, cuci plasma. Kalau GBS tidak diterapi dengan tepat, biasanya sering menimbulkan komplikasi. Komplikasinya adalah paralisis diafragma. Pasien bisa mengalami gagal nafas. Ini komplikasi GBS juga pernah ditanya di soal kompre, paralisis diafragma. Contoh soal, kasus ke-1, pasien mengalami kelumpuhan di 4 ekstremitasnya, sebelumnya mengalami demam disertai diare. Ini diarenya kemungkinan karena jejuni. Pada pemeriksaan, ditemukan sensasi stocking and glove paresthesi, lalu analisis cairan cerebrospinal menunjukkan adanya peningkatan protein saja. Walaupun di soal ini tidak disebutkan paralisis ascending, namun gejala-gejala dan pemeriksaannya mengarahkan ke GBS.
Apa mekanisme penyebab keluhan pasien ini? Mekanisme GBS tadi sudah dibahas, auto antibody. Jadi, jawaban yang tepat adalah delta, autoimun. Pilihan lain, keracunan makanan kaleng, ini biasanya disebabkan oleh bakteri Clostridium botulinum. Clostridium botulinum menyebabkan keracunan makanan kaleng. Biasanya gejalanya muntah-muntah, paralisis. Option A, infeksi virus. Ini contoh infeksi virus yang bisa menyebabkan kelumpuhan, misalkan polio. Pasti kalian pernah mendengar polio, lumpuhnya asimetris di satu ekstremitas, disertai atrofi. Kasus selanjutnya yang dibahas masih penyakit autoimun, kali ini adalah miastenia gravis. Miastenia gravis, MG, mekanismenya karena ada autoantibody yang menduduki reseptor asetilkolin nikotinik di neuromuscular junction. Perhatikan gambar di sebelah kanan. Ini adalah gambar yang normal, di mana neuromuscular junction artinya taut otot dengan syaraf. Di ujung syaraf dihasilkan asetilkolin yang menduduki reseptor nikotinik. Ini normalnya. Tetapi pada miastenia gravis, di gambar sebelah kanan, ada antibodi yang menduduki reseptor nikotinik. Karena antibodi menduduki reseptor nikotinik, akibatnya asetilkolin tidak kebagian tempat. Ini akan menimbulkan gejala kelumpuhan. Gejala khas dari miastenia gravis adalah kelumpuhan, terutama di otot kecil, yakni otot palpebra. Sehingga gejala khasnya adalah ptosis. Ptosis artinya tidak bisa membuka kelopak mata. Selain ptosis, biasanya disertai dengan gejala diplopia pandangan ganda. Bisa juga disertai gejala sesak nafas. Kalau curiga miastenia gravis, biasanya ptosisnya bisa diprovokasi dengan tes Wartenberg. Tes Wartenberg adalah pemeriksaan sederhana untuk miastenia gravis. Wartenberg, cara melakukannya, suruh pasien memandang ke satu titik. Biasanya dalam beberapa menit akan muncul ptosis di salah satu sisi kelopak mata. Ini pemeriksaan sederhananya. Kalau curiga miastenia gravis, pemeriksaan penunjang yang disarankan contohnya NCV. Tapi kalau ditanya baku emas untuk miastenia gravis adalah tes tensilon. Tes tensilon ditunjukkan oleh gambar di sebelah kanan. Before injection. Jadi sebelum diberikan suntikan tensilon. Gambar yang sebelah kanan setelah diberikan suntikan edrofonium pada tes tensilon. Setelah diberikan edrofonium, ptosisnya hilang. Bandingkan kiri dan kanan. Setelah diberikan suntikan, ptosisnya hilang. Ini yang disebut tes tensilon. Jadi, saya ulangi pemeriksaan sederhananya Wartenberg, pemeriksaan baku emasnya tensilon. Tapi kalau ditanya pemeriksaan penunjang yang bisa dilakukan biasanya NCV EMG. Miastenia gravis biasanya harus konsul dokter neuro, nanti akan diberikan terapi namanya pyridostigmin. Contoh kasus yang kedua,
Pasien mengeluh sulit menelan, disertai kesulitan membuka kelopak mata, ptosis, disertai sesak nafas yang memberat saat beraktivitas. Pemeriksaan sederhananya tes Wartenberg positif. Ini soal mengarahkan ke miastenia grafis. Apa mekanismenya? Tadi sudah dibahas. Mekanismenya karena ada antibodi menduduki reseptor asetilkolin nikotinik di neuromuscular junction. Berarti jawaban yang tepat adalah E. Sekarang kasus ketiga yang dibahas adalah tentang infeksi di sistem saraf pusat. Yang pertama adalah membedakan ensefalitis dengan meningitis. Ensefalitis artinya infeksi pada parenkim otak. Biasanya gejalanya yang khas adalah demam, kemudian ada kesadaran turun, bisa disertai kejang, tapi biasanya kejangnya vokal. Kejang vokal artinya kejang di ekstremitas tertentu, di tangan kanan saja, di kaki kiri saja. Ensefalitis biasanya kaku kuduknya negatif. Itu 4 ciri khas dari ensefalitis. Demam, kesadaran turun, kejangnya vokal di satu ekstremitas saja, kaku kuduknya negatif. Kalau curiga ensefalitis, pemeriksaan penunjangnya adalah fungsi lumbal, analisis cairan cerebrospinal. Biasanya penyebab tersering ensefalitis karena virus herpes. Bedakan dengan meningitis. Meningitis artinya infeksi pada meninges, selaput otak. Meningitis gejala khasnya ada 3. Yang pertama demam, yang kedua sakit kepala, yang ketiga adalah kaku kuduk. Bisa ada kejang, tapi biasanya jenis kejangnya adalah kejang umum. Kejang umum artinya kejang di seluruh tubuh. Jadi, cara membedakan ensefalitis dengan meningitis paling mudah. Yang pertama, kaku kuduk. Yang kedua, tipe kejangnya. Kalau curiga meningitis, biasanya pemeriksaan penunjangnya sama, fungsi lumbal. Meningitis bisa disebabkan oleh bakteri, virus, ataupun TB. Bagaimana cara membedakan meningitis karena bakteri, virus, ataupun TB? Perhatikan slide berikutnya. Meningitis bakteri, biasanya cairan cerebrospinalnya berwarna keruh. Banyak terdapat sel-sel PMN, artinya sel neutrofil. Meningitis virus, biasanya cairan cerebrospinalnya jernih. Banyak terdapat sel-sel MN, contohnya limfosit. Meningitis TB, biasanya warna cairan cerebrospinalnya santokrom. Santokrom artinya warnanya sedikit kekuningan. Meningitis TB biasanya banyak terdapat sel-sel MN, yakni limfosit. Jadi, cara gampang untuk membedakan bakteri, virus, maupun TB, yang pertama dari warna cairan cerebrospinalnya, yang kedua dari dominasi selnya. Selanjutnya yang dibahas adalah tentang SOL, Space Occupying Lesion, lesi desak ruang. SOL ada 3 jenis yang cukup sering. Yang pertama adalah tuberkuloma, yang kedua abses otak, yang ketiga adalah ensefalitis toksoserebral. Ketiga jenis SOL ini biasanya gejala khasnya adalah sakit kepala makin berat, disertai demam, disertai lateralisasi. Nah, lateralisasi ini gejala khasnya. Lateralisasi artinya gejala di satu sisi tubuh. Misalkan lumpuh di satu sisi sebelah kanan.
kejang di satu sisi sebelah kiri. Jadi, kalau ada lateralisasi, gejala di satu sisi, disertai sakit kepala makin berat, disertai demam, harus dicurigai SOL. Kalau curiga SOL, biasanya pemeriksaan penunjangnya CT scan maupun MRI akan ditemukan lesi berbentuk cincin. Ketiga jenis SOL ini akan ditemukan lesi berbentuk cincin, atau bahasa Inggrisnya ring lesion. Cara membedakan ketiga jenis SOL ini adalah dari faktor risikonya. Tuberkuloma disebabkan oleh TB, jadi faktor risikonya riwayat TB paru. Kalian bisa bayangkan TB paru akan menyebar ke otak, kemudian membentuk SOL. Itu yang disebut sebagai tuberkuloma. Abses cerebral biasanya faktor risikonya karena bakteri, misalkan karies gigi, riwayat OMSK, riwayat fraktur kepala terbuka. Sedangkan toksoplasma cerebral biasanya faktor risikonya karena HIV/AIDS, imunokompromis. Kesimpulannya, ketiga jenis SOL ini gejalanya sama, tapi bedakan dari faktor risikonya. Pemeriksaan CT scan maupun MRI sama-sama gambaran cincin. Contoh kasus nomor ketiga, seorang pasien mengeluh nyeri kepala makin berat sejak 1 bulan. Berarti nyeri kepalanya kronik. Sejak 1 tahun terakhir juga sering mengeluh keluar cairan dari telinga. Berarti ada riwayat OMSK. Pada pemeriksaan ditemukan hemiparesis dextra di sebelah kanan, lalu CT scan ditemukan massa multiple, ini biasanya berbentuk cincin. Jadi lesi cincinnya bisa satu, bisa multiple. Di soal ini ada keluhan sakit kepala, disertai lateralisasi, disertai riwayat OMSK, harus dicurigai ke arah abses cerebral. Maka diagnosis yang tepat adalah abses cerebral. Apa bedanya abses cerebral dengan meningitis bakteri? Walaupun keduanya sama-sama disebabkan oleh bakteri, perbedaannya meningitis bakteri ada kaku kuduk. Abses cerebral ada lateralisasi. Meningitis bakteri pemeriksaan penunjangnya fungsi lumbal. Sedangkan abses cerebral pemeriksaan penunjangnya CT scan. Kasus selanjutnya yang dibahas adalah paralisis nervus 7, yakni Bell's palsy. Bell's palsy penyebabnya karena paralisis nervus 7, nervus facialis perifer. Paralisis nervus 7, LMN, lower motor neuron. Perhatikan gambar A, Bell's palsy. Kelumpuhannya di nervus 7 perifer, LMN. Contoh di gambar ini, paralisis nervus 7 perifernya di sebelah kanan. Maka gejala lumpuh wajahnya di sebelah kanan. Jadi gejala kelumpuhan wajahnya ipsilateral, di sisi yang sama. Gejala khas Bell's palsy meliputi tidak bisa mengangkat dahi, tidak bisa menutup kelopak mata, atau istilahnya lagophthalmos. Kemudian mulutnya mencong, sudut bibir hilang. Kalau curiga Bell's palsy, terapi utamanya adalah kortikosteroid oral. Contoh prednison. Dosisnya 1 mg per berat badan per hari. Diberikan selama 7 hari. Setelah itu tapering down. Contoh,
berat badannya 60 kg. Berarti dosis prednisonnya 60 mg per hari, diminum selama 7 hari, lalu di hari ke-8 turunkan jadi 50 mg. Hari ke-9 turunkan jadi 40 mg, dan seterusnya. Itu yang namanya tapering down. Selain itu bisa diberikan air mata buatan dan bisa dilakukan fisioterapi. Tapi terapi utamanya adalah steroid. Apa bedanya dengan paralisis nervus 7 sentral? Perhatikan gambar B. Contoh, paralisis nervus 7 sentral UMN sebelah kiri. Maka gejalanya di sebelah kanan. Gejalanya biasanya mulut mencong saja. Sudut bibir di sebelah kanan hilang. Tetapi tidak ada kelainan di palpebra, tidak ada kelainan di dahi. Jadi tips gampang membedakannya, Bell's palsy, lumpuhnya satu sisi wajah, ipsilateral. Paralisis nervus 7 sentral, lumpuhnya di daerah sudut bibir saja. Paralisis nervus 7 sentral biasanya kontralateral. Artinya, kalau lumpuh paralisis nervus 7 sentral kiri, maka gejalanya di sebelah kanan. Contoh soal nomor keempat, seorang pasien mengeluh bibir mencong, ketika minum minumannya mengalir keluar, kelopak mata kanan tidak bisa menutup. Pada pemeriksaan ditemukan lagophthalmus mata kanan, kerutan dahi kanan berkurang. Di sini terlihat jelas gejalanya lumpuh di satu sisi wajah. Di wajah sebelah mana lumpuhnya? Di sebelah kanan. Kerutan dahi kanan menurun, lagophthalmus mata kanan. Ini lumpuhnya di sebelah kanan. Mulutnya mencong. Berarti terapi yang tepat untuk Bell's palsy di soal ini adalah steroid. Maka jawabannya C, prednison. Nanti diingat-ingat dosisnya. Kalau di kompre ditanyakan mekanismenya adalah paralisis nervus 7 LMN. Lihat soalnya, lumpuhnya di wajah sebelah kanan. Berarti mekanismenya paralisis nervus 7 LMN sebelah kanan juga. Kasus selanjutnya yang dibahas adalah tentang kejang demam. Kejang demam biasanya gejalanya kejang. Terjadi pada anak-anak yang demam. Itu syarat utamanya. Anak-anak, demam, terus kejang. Kesimpulannya, kejang demam tidak mungkin terjadi pada orang dewasa. Kejang demam dibedakan jadi dua. Kejang demam sederhana, KDS, kejang demam kompleks, KDK. Kejang demam sederhana, KDS, harus memenuhi 3 kriteria sekaligus. Biasanya singkat, kejangnya kurang dari 15 menit. Yang kedua, seluruh tubuh generalisata kejangnya. Yang ketiga, hanya terjadi 1 kali saja dalam 24 jam. Jadi tips gampang untuk mengingatnya, KDS. Sederhana. Gejalanya 3S. Singkat, seluruh tubuh, 1 kali saja. Ketiga syarat ini harus terpenuhi sekaligus. Kalau ada salah satu syarat yang tidak terpenuhi, disebut kejang demam kompleks. Contoh soal, anak-anak, demam, kejang. Kejangnya singkat, hanya 10 menit. Seluruh tubuh,
Tapi berulang-ulang 5 kali dalam 24 jam terakhir. Berarti ini termasuk dalam kejang demam kompleks. Kenapa termasuk kejang demam kompleks? Karena singkat, seluruh tubuh, tapi kejangnya berulang-ulang kali dalam 24 jam. Tata laksana untuk kejang demam, kalau ditanya tata laksana awal, stabilisasi, airway, breathing, circulation. Jadi buka dulu jalan nafasnya, periksa pernafasannya, pasang infus. Itu tata laksana awal. Kalau ditanya terapi farmakologi untuk kejang, demam, ada 3 macam yang dipakai. Diazepam, phenytoin, phenobarbital. Yang pertama kali diberikan biasanya adalah diazepam. Kalau belum terpasang akses intravena, berikan diazepam rektal. Dosisnya 5 mg jika berat badan di bawah 12 kg. Berikan 10 mg jika berat badannya lebih dari sama dengan 12 kg. Diazepam rektal ini boleh diulang maksimal 2-3 kali. Jadi kalau di rumah sudah diberikan diazepam rektal, di UGD anak kembali kejang demam, diazepam rektal masih boleh diberikan kembali. Kalau anak yang kejang demam sudah terpasang akses intravena, langsung berikan diazepam intravena. Dosisnya 0,3-0,5 mg per berat badan. Setelah diberikan diazepam intravena, ternyata anak kembali kejang. Maka obat selanjutnya yang diberikan adalah phenytoin. Phenytoin IV. Dosisnya 20 mg per berat badan. Kalau masih kejang juga, berikan lagi phenytoin, dosisnya separuhnya saja, yakni 10 mg per berat badan. Kalau masih kejang juga, lanjut obat berikutnya phenobarbital, IV. Dosisnya 20 mg per berat badan. Masih kejang juga, berikan lagi phenobarbital IV, dosisnya separuhnya, yakni 10 mg per berat badan. Jika masih kejang juga, terpaksa harus masuk ICU. Itu urut-urutannya. Diazepam, phenytoin, tambah dosis phenytoin, phenobarbital, tambah dosis phenobarbital, masuk ICU. Ingat, kalau anak sudah diberikan diazepam rektal, terus kemudian kembali kejang, maka selanjutnya yang diberikan adalah diazepam intravena dulu. Jadi selalu sesuai urutan, diazepam dulu. Ada lagi yang namanya terapi profilaksis, atau sering juga disebut terapi rumatan, pencegahan jangka panjang. Asam valproat atau phenobarbital diberikan 1 tahun hingga bebas kejang demam. Obat ini biasanya diberikan untuk kejang demam kompleks dengan defisit neurologis. Contoh, seorang anak kejang demam kompleks. Setelah kejang demam kompleks, anak tersebut mengalami kelumpuhan. Anak dengan kejang demam kompleks disertai defisit neurologis harus diberikan pencegahan. Pilihan utamanya valproat, pilihan keduanya phenobarbital. Harus diminum terus-menerus sampai 1 tahun bebas kejang demam. Oleh karena itu disebut profilaksis kontinu, jangka panjang. Diazepam oral biasanya diberikan untuk kejang demam sederhana yang sering, minimal 4 kali dalam 1 tahun.
Jadi kalau seorang anak dalam 1 tahun kejang demam sederhana sebanyak 5 kali, sudah boleh diberikan diazepam oral pencegahan. Diazepam oral diberikan jika anaknya demam. Diberikan selama 48 jam, 2 hari. Karena diazepam oral hanya diberikan saat anak demam, maka disebut profilaksis intermiten. Contoh soal, seorang anak 18 bulan mengalami kejang 30 menit yang lalu. Menurut orang tua, kejang berlangsung sekitar 10 menit. Mata mendelik ke atas dan seluruh badan menghentak-hentak. Suhu demam 38,7. Sudah berulang 4 kali dalam setahun. Soal ini ingin mengarahkan ke kejang demam simple, kejang demam sederhana. Karena kejang demamnya berlangsung sekitar 10 menit, singkat, dan berlangsung seluruh badan. Karena kejang demam sederhana ini sudah terjadi 4 kali dalam setahun, harus diberikan profilaksis rumatan. Masih ingat profilaksis rumatannya? Betul, diazepam oral. Berarti di soal ini jawabannya adalah delta. Diazepam oral, profilaksis intermiten. Valproat, fenobarbital, digunakan untuk profilaksis kejang demam kompleks disertai defisit neurologis. Selanjutnya kasus berikutnya yang dibahas adalah sakit kepala primer. Sakit kepala primer dibedakan jadi 3, tension, migrain, dan cluster. Tension, sakit kepalanya seperti diikat. Biasanya lokasinya bilateral, di kedua dahi, di tengkuk. Kadang-kadang tension disertai gejala fotofobia, fonofobia. Fotofobia artinya melihat cahaya, kepalanya tambah sakit. Foto artinya cahaya. Fonofobia, mendengar suara, kepalanya tambah sakit. Tension dibedakan jadi 2, tension episodik dan tension kronik. Tension episodik biasanya sakit kepalanya kurang dari 15 hari dalam sebulan. Tension kronik, sakit kepalanya sering, lebih dari sama dengan 15 hari dalam sebulan. Tension, terapi utamanya adalah NSAID, contohnya ibuprofen. Kalau tidak ada ibuprofen, pilihan keduanya bisa gunakan acetaminophen. Acetaminophen nama lain dari paracetamol. Tension bisa diberikan profilaksis pencegahan. Pencegahannya dengan menggunakan obat amitriptilin. Biasanya amitriptilin diberikan untuk tension kronik. Jadi yang perlu diberikan profilaksis adalah tension kronik. Selanjutnya migrain. Migrain, sakit kepalanya berdenyut, pulsatil. Biasanya lokasinya unilateral di satu sisi kepala, disertai mual muntah. Migrain dibedakan jadi 2, migrain klasik dan migrain common. Migrain klasik artinya migrain disertai aura. Migrain common artinya migrain tanpa aura. Aura adalah sejenis gejala halusinasi visual, biasanya terjadi sebelum sakit kepala migrain. Kadang terjadi bersamaan dengan sakit kepala migrain. Contoh aura misalkan melihat kilatan cahaya, melihat lorong waktu. Jadi kalau pasien mengalami aura, kemudian mengalami migrain, ini yang disebut sebagai migrain klasik.
Apakah aura dengan fotofobia sama? Jawabannya beda. Fotofobia artinya terkena cahaya, kepala tambah sakit. Sedangkan aura melihat halusinasi visual. Jadi kalau di soal kompre, ada pasien migrain disertai fotofobia, tapi tidak ada aura, tetap dianggap sebagai migrain common. Kalau ada aura, dianggap migrain klasik. Terapi utama untuk migrain adalah triptan. Contohnya sumatriptan. Kalau tidak ada triptan, alternatif lain adalah ergotamin. Alternatif ketiganya adalah NSAID. Terapi yang paling spesifik untuk migrain adalah triptan. Migrain yang sering lebih dari 2 kali dalam seminggu boleh diberikan profilaksis. Profilaksis pilihan utamanya propanolol. Pilihan keduanya valproat. Pilihan ketiganya amitriptilin. Jadi ada beberapa pilihan. Biasanya pilihan utamanya propanolol. Selanjutnya klaster. Klaster biasanya sakit kepalanya unilateral di daerah orbita sekitar mata. Sensasinya seperti ditusuk. Gejala khasnya biasanya ada lakrimasi. Lakrimasi keluar air mata. Lalu rinore, keluar ingus. Jadi gampang diingat, klaster. Plesetannya C, cengeng. Ada keluar air mata, ada keluar ingus. Klaster dibedakan jadi 2, klaster episodik dan klaster kronik. Klaster episodik biasanya onsetnya di bawah 1 tahun. Klaster kronik onsetnya sudah lama, lebih dari sama dengan 1 tahun. Jadi kalau ada pasien sudah mengalami sakit kepala klaster berulang-ulang sejak 6 bulan, masih dianggap sebagai klaster episodik. Karena masih di bawah 1 tahun. Klaster terapi utamanya adalah oksigen, biasanya diberikan sekitar 7 liter per menit sampai 10 liter per menit. Oksigennya diberikan secara sungkup, oksigen dosis tinggi. Klaster bisa dicegah, pencegahannya pilihan utamanya dengan verapamil. Alternatif lainnya amitriptilin. Verapamil ini sering dipakai pilihan utamanya. Profilaksis biasanya hanya diberikan untuk klaster kronik. Sampai sini sudah ingat terapi akut dan pencegahannya? Pencegahannya ada amitriptilin, ada propanolol, ada verapamil. Jangan terbalik-balik. Contoh soal, seorang pasien mengeluh nyeri kepala sisi kiri, terasa berdenyut, mual muntah, fotofobia, fonofobia. Kalau dilihat dari gejala-gejalanya ini, berdenyut, sisi kiri, mual muntah, soal ini ingin mengarahkan ke migrain. Di soal ini tidak ada aura, berarti migrain common. Pertanyaannya apa profilaksis yang tepat? Kalian masih ingat profilaksis utama untuk migrain adalah propanolol. Berarti jawaban yang tepat adalah bravo. Pilihlah pilihan utamanya. Kasus berikutnya yang dibahas adalah vertigo. Kali ini vertigo bernama BPPV. BPPV biasanya vertigonya dipengaruhi oleh posisi kepala. Biasanya vertigonya berlangsung singkat, hanya beberapa detik. Misalkan kalian menggerakkan kepala ke sisi kanan, kemudian muncul vertigo beberapa detik. Itu yang disebut sebagai BPPV.
Kalau curiga BPPV, pemeriksaan penunjangnya adalah manuver Dix-Hallpike. Ingat, D, diagnosis, Dix. Gambarnya seperti ini, manuver Dix-Hallpike. Pasien disuruh melihat pemeriksa, lalu kepala pasien dijatuhkan tiba-tiba, nanti di mata pasien akan muncul nistagmus. Biasanya nistagmusnya jenis rotatoar atau torsional nama lainnya. Nistagmus ini biasanya memiliki periode laten lama. Periode laten lama artinya kalau manuver Dix-Hallpike diulang, nistagmusnya tidak akan muncul. Itu yang disebut periode laten. Pasien harus istirahat beberapa menit, kemudian dilakukan Dix-Hallpike lagi, nistagmus rotatoarnya akan muncul kembali. Itu yang namanya periode laten. Kalau ditanya terapi utama untuk BPPV, terapi utamanya adalah manuver Epley. Jadi ingatnya D, diagnosis, Dix. Setelah huruf D, E. Berarti terapinya Epley. Epley ditunjukkan oleh gambar di sebelah kanan. Prinsip dasar Epley adalah kepalanya diputar, tujuannya untuk mereposisi otolit. Otolit adalah sejenis partikel batu yang ada di utriculus. Bisa dilihat gambarnya, posisi kepalanya diputar-putar, tujuannya untuk mereposisi otolit. Kalau tidak ada manuver Epley, pilihan kedua terapinya adalah manuver Brendarov. Itu manuver-manuver yang sering dipakai. Contoh soal, seorang pasien mengeluh pusing berputar, memberat dengan gerakan kepala, disertai muntah-muntah, tidak ada tuli, tidak ada tinnitus. Ditemukan nistagmus torsional rotatoar, disertai periode laten. Diagnosisnya mengarahkan ke BPPV. Pertanyaannya terapi yang tepat. Terapi yang tepat bukan obat-obatan. Terapi yang tepat adalah manuver. Jadi jawabannya adalah manuver Epley. Jawabannya C, Charlie. Manuver Dix-Hallpike digunakan untuk diagnosis. Beta-histin merupakan obat anti-vertigo secara umum. Di soal ini, vertigonya karena BPPV. Terapi yang spesifik adalah Epley. Kasus selanjutnya yang dibahas adalah tetanus. Tetanus ini cukup sering ditanya. Tetanus disebabkan oleh Clostridium tetani. Biasanya gejala khasnya adalah trismus, kaku, risus sardonicus, mukanya menyeringai. Lalu ada opistotonus, punggungnya melengkung. Gejala-gejala ini biasanya disebabkan oleh toksin bernama tetanospasmin. Tetanospasmin menghambat pelepasan GABA, sehingga timbul gejala-gejala spasme. Tetanus, terapinya harus segera diberikan antitoksin. Antitoksin ini untuk mengikat tetanospasmin. Contohnya ATS. Biasanya dosisnya 20.000 unit. Jika tetanusnya pada neonatus, ATS yang diberikan lebih besar, mencapai 50.000 unit. Kalau tidak ada ATS, alternatif lain yang digunakan adalah HTIG. Biasanya dosisnya 500 unit atau maksimalnya 3.000 unit. Antibiotik pilihan utama untuk tetanus adalah metronidazol.
Karena metronidazol berfungsi untuk membunuh kuman anaerob. Clostridium tetani termasuk kuman anaerob. Setelah diberikan antitoksin dan antibiotik, jangan lupa bersihkan lukanya, debrideman. Karena biasanya tetanus ada fokus lukanya. Jika pasiennya kejang, berikan obat simptomatik yakni diazepam. Itulah prinsip dasar terapi tetanus, antitoksin, antibiotik, bersihkan luka, dan anti kejang. Tetanus bisa dicegah. Luka tertentu berisiko menyebabkan tetanus. Kapan diberikan TT ditambah ATS? Jika lukanya kotor, riwayat vaksinasi tidak diketahui atau tidak pernah. Jadi kalau di soal lukanya kotor, riwayat vaksinasinya tidak disebutkan atau tidak pernah, berikan dua macam, TT ditambah ATS. Berikan TT saja, syaratnya kalau lukanya kotor, vaksinasi terakhir lebih dari 5 tahun lalu. Syarat lain, luka bersih, vaksinasi terakhir lebih dari 10 tahun lalu. Luka bersih, vaksinasinya tidak tahu atau tidak pernah. Tidak perlu diberikan TT maupun ATS, syarat sisanya, yakni luka kotor, vaksinasi terakhir kurang dari 5 tahun lalu. Luka bersih, vaksinasi terakhir kurang dari 10 tahun lalu. Contoh, seorang anak lukanya bersih. Terakhir kali vaksin tetanus 12 tahun lalu. Karena lukanya bersih, terakhir kali vaksin 12 tahun lalu, maka diberikan TT saja. Tapi kalau lukanya bersih, vaksinasi terakhir 4 tahun lalu, tidak perlu diberikan apa-apa. Ini tabel untuk membedakan pemberian profilaksis. Bagaimana membedakan luka kotor dengan luka bersih? Luka kotor syaratnya salah satu dari 4 ini. Lukanya dalam. Lukanya dibiarkan lebih dari 6 jam. Luka bakar. Luka akibat fraktur terbuka. Luka terkena jalanan aspal, benda berkarat, atau ada pus. Itu ciri-ciri luka kotor. Kalau tidak memenuhi syarat luka kotor, maka dianggap sebagai luka bersih. Contoh soal, pasien tertusuk paku, luka sedalam 3 cm, dasarnya otot disertai pus. Kalau kalian perhatikan, lukanya 3 cm, dasarnya otot disertai pus. Ini lukanya cukup dalam. Harus dianggap sebagai luka kotor. Riwayat vaksinasi tetanus saat usia 6 tahun. Sekarang usianya 20 tahun. Berarti terakhir kali vaksin tetanus 14 tahun yang lalu. Lihat skemanya. Luka kotor, riwayat vaksinasi 14 tahun yang lalu, maka yang harus diberikan adalah betul, TT saja. Maka jawabannya adalah bravo, TT ditambah debrideman luka. Kalau lukanya kotor, riwayat vaksinasi tetanus tidak diketahui, maka berikan TT plus HTIG. Jadi di soal ini jawabannya bravo, karena lukanya kotor, riwayat vaksin tetanus 14 tahun lalu. Artinya sudah lebih dari 5 tahun.
Kalau pasiennya sudah mengalami tetanus, tata laksananya adalah yang A. Option A jika pasien sudah tetanus. Selanjutnya, kasus berikutnya yang dibahas adalah Parkinson. Parkinson, mekanismenya karena kerusakan substansia nigra. Gambarnya sebelah kanan. Substansia nigra ini terletak di ganglia basalis. Substansia nigra berisi neuron penghasil dopamin. Berarti karena substansia nigranya rusak, maka pasien akan kekurangan dopamin. Kekurangan dopamin menimbulkan gejala khas Parkinson. Yang pertama, tremor. Kekhasan tremornya, pill rolling tremor. Tremor seperti memilin pil. Gejala lainnya rigiditas, kaku. Kakunya seperti roda pedati, cogwheel. Akinesia artinya gerakannya melambat. Postural instability, jalannya kecil-kecil, gampang jatuh. Itu gejala khas dari Parkinson, trap. Karena pasien kekurangan dopamin, maka terapi utama untuk Parkinson adalah levodopa. Itu terapi utamanya. Contoh soal nomor ke-9, pasien mengeluh tangannya gemetaran, pill rolling tremor, dan ada fenomena roda pedati, cogwheel. Ini gejala khas dari Parkinson disease. Di mana letak kelainannya? Letak kelainannya adalah di substansia nigra. Substansia nigra terletak di ganglia basal. Maka jawaban yang tepat adalah E, ganglia basalis. Kasus selanjutnya yang dibahas adalah trauma perdarahan otak. Perdarahan dibedakan menjadi perdarahan epidural, perdarahan subdural, dan perdarahan subarachnoid. Perdarahan epidural penyebabnya karena pecahnya arteri meningea media. Arteri meningea media ini terletak di sebelah temporal. Jadi kalau pasien mengalami fraktur temporal, berisiko mengalami pecah arteri meningea media. Pecahnya arteri meningea media nanti akan menimbulkan gambaran CT scan biconvex. Biconvex gambarnya seperti ditunjukkan oleh gambar sebelah bawah. Biconvex artinya bentuknya cembung. Atau nama lainnya lentikular, seperti lensa. Gejala khas perdarahan epidural biasanya adalah interval lucid. Interval lucid artinya pingsan, sadar, kemudian pingsan lagi. Perdarahan epidural bisa menyebabkan peningkatan tekanan intrakranial. Kalau ada peningkatan tekanan intrakranial, akan muncul gejala refleks casing. Refleks casing gejalanya kebalikan dari shock. Jadi gejala refleks casing adalah tekanan darahnya naik, tapi nadinya turun. Kalau pasien mengalami interval lucid, kemudian tekanan darahnya naik, nadinya melemah, jangan-jangan sudah terjadi peningkatan TIK. Yang kedua adalah perdarahan subdural. Perdarahan subdural penyebabnya karena pecahnya bridging vein, vena penghubung. Akan timbul gambaran CT scan berbentuk bulan sabit, crescent, atau nama lainnya biconcave, atau nama lainnya semilunar. Subdural dibedakan jadi 3 macam. Subdural akut, subakut, kronik.
Bedakannya berdasarkan gambaran CT scan. Subdural akut akan ditemukan gambaran semilunar, bulan sabit, berwarna putih, hyperdense. Subakut akan terbentuk gambaran semilunar, biasanya warnanya isodense, mirip seperti parenkim otak. Subdural kronik biasanya akan terbentuk gambaran semilunar bulan sabit, tapi warnanya hitam, hypodense. Perhatikan gambar di sebelah bawah. Ini gambarannya berbentuk seperti bulan sabit, semilunar, crescent, bikonkave. Warnanya putih, hyperdense. Berarti ini masih subdural akut. Selanjutnya perdarahan subarachnoid. Perdarahan subarachnoid penyebabnya karena pecahnya aneurisma Berry. Aneurisma Berry adalah pelebaran pembuluh darah otak. Pembuluh darah otak bisa melebar, biasanya faktor risikonya karena hipertensi. Kalian bayangkan pembuluh darah otak melebar, aneurisma Berry, kemudian pecah. Terjadilah perdarahan subarachnoid. Perdarahan subarachnoid biasanya gejala khasnya adalah sakit kepala hebat. Istilahnya thunderclap. Biasanya muntah-muntah. Kesadaran turun karena TIK naik. Dan kekhasannya ada kaku kuduk. Satu-satunya perdarahan yang ada kaku kuduk hanyalah subarachnoid. Pemeriksaannya sama seperti perdarahan lainnya, yakni periksa CT scan tanpa kontras. Akan ditemukan gambaran perdarahan mengisi sulcus otak, bentuknya seperti bintang, stelata, seperti jala. Jadi 3 jenis perdarahan ini bisa dibedakan berdasarkan gejala, dan yang kedua adalah CT scan non-kontrasnya. Contoh soal, pasien pos kecelakaan, pasien tidak sadar, kaku kuduk negatif, CT scan non-kontras ditemukan hyperdense berbentuk bulan sabit. Semilunar, berwarna putih hyperdense. Ini ciri khas dari subdural akut. Berarti jawaban yang tepat adalah A, betul, alfa. Kasus selanjutnya yang dibahas adalah tentang stroke. Stroke dibedakan menjadi stroke iskemik dan stroke hemoragik. Stroke iskemik biasanya penyebabnya karena trombus atau bisa juga karena emboli. Stroke iskemik trombus sering dialami pasien-pasien dengan aterosklerosis. Misalkan pasien dislipidemia. Pasiennya stroke iskemik disertai dislipidemia. Ini jenisnya stroke iskemik trombus. Stroke iskemik emboli biasanya faktor risikonya karena atrial fibrilasi. Atrial fibrilasi, kelainan irama jantung, akan menimbulkan gumpalan darah lepas ke otak. Ini yang disebut sebagai emboli. Stroke iskemik emboli. Jadi faktor risikonya berbeda. Stroke iskemik biasanya gejalanya ada defisit neuro, misalkan hemiparesis. Kesadarannya biasanya kompos mentis. Kalau diperiksa CT scan non-kontras akan ditemukan gambaran hypodense. Hypodense artinya gelap. Stroke iskemik, tata laksananya harus segera dilakukan trombolitik dengan RTPA. Biasanya RTPA dilakukan sebelum 4,5 jam.
Kalau stroke iskemiknya sudah lebih dari 4,5 jam, trombolitik tidak ada gunanya. Stroke iskemik di atas 4,5 jam biasanya diberikan antiplatelet, contohnya aspirin. Stroke iskemik harus diberikan obat antihipertensi bila sistol lebih dari 220. Jadi jangan sembarangan menurunkan tekanan darah pada stroke iskemik. Sistol lebih dari 220, segera turunkan. Apa bedanya dengan stroke hemoragik? Stroke hemoragik penyebabnya karena perdarahan intraserebral, pecah pembuluh darah intraserebral. Stroke hemoragik biasanya gejalanya ada hemiparesis, disertai kesadaran turun, disertai peningkatan TIK. Contohnya muntah, menyemprot. Kalau diperiksa CT scan tanpa kontras, gambarannya ditemukan hyperdense, warna putih. Stroke hemoragik, tata laksana yang harus segera dilakukan adalah turunkan TIK-nya dulu. Karena peningkatan TIK biasanya mengancam nyawa. Turunkan TIK-nya dengan mannitol 20%. Dosisnya 1 gram per berat badan, diberikan selama 20 menit. Kalian dulu mungkin waktu stase koas neurologi pernah jagain mannitol 20%. Kalau tidak ada mannitol 20%, untuk menurunkan TIK bisa juga menggunakan NaCl 3%. Dosisnya biasanya 10 cc per berat badan per jam. Kalau pasien stroke hemoragik disertai sistol lebih dari 180, berikan obat antihipertensi, contohnya nicardipin. Target penurunan tekanan darah untuk stroke iskemik maupun stroke hemoragik sama. Targetnya MAP turun maksimal 25%. Sampai sini bisa membedakan stroke iskemik dengan hemoragik. Penyebabnya, etiologinya beda, gejalanya beda, gambaran CT scan-nya beda, tata laksananya beda. Bedakan dengan TIA, Transient Ischemic Attack. Transient Ischemic Attack biasanya gejalanya membaik di bawah 24 jam. TIA kalau diperiksa CT scan biasanya normal. Jadi cara membedakan TIA dengan stroke, yang pertama TIA membaik di bawah 24 jam. Yang kedua, TIA biasanya CT scan-nya normal. TIA biasanya tata laksananya diberikan antiplatelet, contohnya aspirin, selama 3 hari. Contoh soal, seorang pasien tidak sadar, mengeluh, muntah menyemprot sebelum pingsan. Sakit kepala sangat hebat. Ada lateralisasi sebelah kiri, maksudnya hemiparesis di sebelah kiri. Refleks patologis Babinski-nya positif. Berarti soal ini ingin mengarahkan ke diagnosis stroke hemoragik. Karena ada muntah menyembur, ada kesadaran turun. Karena ada muntah menyembur, berarti pasien ini ada peningkatan tekanan intrakranial. Peningkatan tekanan intrakranial harus diberikan obat. Pilihan utamanya adalah mannitol 20%. Dosisnya tadi 1 gram per berat badan. Berarti jawaban yang tepat adalah A, alfa. Setelah diberikan mannitol, jangan lupa lihat tekanan darahnya. Pasien ini tekanan darahnya lebih dari 180, sistolnya harus diberikan obat hipertensi, contohnya nicardipin intravena. Kasus selanjutnya yang dibahas adalah tentang paralisis nervus. Di tangan ada 3 nervus yang penting, yakni nervus radialis, nervus
ulnaris, dan nervus medianus. Paralisis nervus medianus, gambar yang pertama, akan menimbulkan kelumpuhan di 3 jari. Ini yang disebut sebagai Ephen, lumpuh di 3 jari. Paralisis nervus medianus. Kalau ada paralisis de nervus ulnaris, akan menyebabkan lumpuh di 5 jari. Bentuknya seperti cakar. Ini yang disebut sebagai claw hand. Kelumpuhan di nervus radialis akan menyebabkan pergelangan tangan lumpuh. Pergelangan tangannya tidak bisa melakukan ekstensi. Ini yang disebut sebagai wrist drop atau drop hand. Sampai sini bisa membedakan ketiganya? Ephen medianus, claw hand ulnaris, wrist drop radialis. Selanjutnya cedera plexus brachialis. Cedera plexus brachialis sering terjadi akibat trauma bahu, misalkan akibat distosia bahu. Bisa juga disebabkan karena fraktur klavikula. Fraktur klavikula sudah dibahas di muskuloskeletal. Plexus brachialis dibedakan menjadi 2, plexus brachialis superior, plexus brachialis inferior. Plexus brachialis superior biasanya setinggi C5-C6. Sedangkan plexus brachialis inferior setinggi C8 dan T1. Kerusakan di plexus brachialis superior C5-C6 akan menyebabkan paralisis ERP. Paralisis ERP gambarnya yang sebelah kiri. Posisi tangannya biasanya ekstensi, lurus. Posisi tangan ini seperti tangan pelayan. Waiter tips, pelayan meminta tips. Jadi plesetannya ERP, ekstensi. Kalau kerusakan plexus brachialis inferior C8-T1 akan menyebabkan paralisis Klamke. Paralisis Klamke biasanya ciri-ciri tangannya fleksi, ditekuk. Jadi paralisis Klamke akan menyebabkan posisi tangannya fleksi terus-menerus. Klamke, fleksi. Plexus brachialis biasanya sering mengalami cedera ketika ada trauma bahu. Contoh soal, pasien jatuh dari pohon, ditemukan pergelangan tangan tidak bisa dorsofleksi, jadi tidak bisa menggerakkan pergelangan tangan ke dorsal. Ditemukan parestesi di dorsum manus. Kalian masih ingat? Tidak bisa menggerakkan pergelangan tangan, dorsofleksi. Ini ciri-ciri dari wrist drop. Maka ini kelainannya di nervus radialis. Berarti jawabannya A, alfa. Selanjutnya, kasus berikutnya yang dibahas adalah trauma medula spinalis. Trauma medula spinalis ini juga cukup sering ditanyakan. Ini gambar medula spinalis. Kalian perhatikan, medula spinalis bagian anterior di sebelah depan, yang ini. Sedangkan bagian posterior sebelah belakang, yang ini. Di bagian anterior sebelah depan ada jaras motorik. Jaras motorik untuk kaki. Sekarang lihat gambar di sebelah sentral. Sentral di sebelah tengah. Ada jaras motorik juga, tapi motorik untuk tangan.
Terakhir, di daerah posterior di sebelah belakang ada jaras untuk proprioseptif. Proprioseptif artinya orientasi ruang. Kenapa kalian harus mengetahui jaras-jaras penting ini? Karena berhubungan dengan lesinya. Kalau ada kerusakan medula spinalis sentral, kalian masih ingat tadi di sentral ada jaras motorik tangan. Maka gejalanya kelumpuhan di tangan saja. Plesetannya begini, sentral, central, pakai huruf C. C bentuknya seperti jari tangan. Jadi kelumpuhannya di tangan. Kalau kerusakan medula spinalis anterior, di anterior ada jaras motorik kaki. Maka kerusakan medula spinalis anterior akan menyebabkan kelumpuhan di kaki saja. Plesetannya A anterior, A huruf A bentuknya seperti kaki. Kalian bayangkan huruf A besar, huruf A kapital seperti kaki. Kalau kelumpuhannya kerusakan medula spinalisnya di posterior ada jaras proprioseptif, orientasi ruang, orientasi cahaya. Berarti kalau kerusakan di medula spinalis posterior akan menyebabkan gangguan proprioseptif. Plesetannya P, posterior, proprioseptif. Berarti kalau kerusakan medula spinalis total seluruhnya, maka gejalanya adalah lumpuh di tangan, lumpuh di kaki, gangguan proprioseptif, bahkan gangguan sensorik. Semuanya terganggu. Tata laksana awal untuk medula spinalis, untuk trauma medula spinalis adalah stabilisasi. Stabilisasi di sini artinya pasang papan punggung, spinal board. Tujuan dipasang papan punggung adalah untuk mencegah kerusakan medula spinalis lebih lanjut. Setelah distabilisasi, tindakan selanjutnya adalah berikan metilprednisolon IV, dosis tinggi. Biasanya metilprednisolon IV diberikan sebaiknya sebelum 8 jam. Sebelum 8 jam onset trauma. Kalau metilprednisolon diberikannya terlambat di atas 8 jam onset, trauma medula spinalis ini prognosisnya akan buruk. Jadi metilprednisolon IV dosis tinggi sangat penting diberikan sebelum 8 jam. Contoh soal, seorang pasien mengeluh kelemahan di kedua tungkai bawah. Riwayat KLL. Kekuatan ototnya 1. Pemeriksaan sensibilitas ada gangguan sensorik. Kemudian ada gangguan proprioseptif. Tampaknya soal ini ingin mengarahkan ke trauma medula spinalis total. Kenapa total? Karena ada gangguan motorik. Sayangnya di soal hanya disebutkan motorik bawah. Tapi pasien ada gangguan proprioseptif. Ada gangguan sensorik. Kelihatannya semuanya terganggu. Jadi diagnosisnya trauma medula spinalis total, komplit. Terapi awal untuk trauma medula spinalis, tadi sudah dibahas, terapi awalnya adalah stabilisasi dulu. Berarti jawabannya adalah bravo, stabilisasi dengan papan punggung. Lalu jangan lupa buka jalan nafasnya. Kalau curiga ada cedera servikal, sebaiknya buka jalan nafasnya dengan jaw thrust. Pertanyaannya terapi awal, maka jawabannya stabilisasi dulu. Kalau pertanyaannya apa obat yang harus segera diberikan,
Obat yang harus segera diberikan adalah metilprednisolon IV dosis tinggi. Kasus selanjutnya adalah epilepsi. Ini epilepsi juga sering ditanyakan. Epilepsi artinya kejang berulang, biasanya tanpa demam. Misalkan sekarang kejang, nanti sebulan kemudian kejang lagi. Jadi epilepsi dengan kejang demam berbeda. Bedakan dengan status epileptikus. Status epileptikus artinya kejang terus-menerus, tidak pernah sadar. Misalkan kejang, pingsan, kemudian kejang lagi, tidak pernah sadar. Ini yang disebut status epileptikus. Jadi status epileptikus dengan epilepsi berbeda. Epilepsi dibedakan jadi epilepsi vokal dan epilepsi umum. Epilepsi vokal dibedakan lagi jadi 3. Kejang parsial sederhana, biasanya pasiennya sadar, tapi ada kejang motorik berulang. Sadar, tapi kejang motorik berulang. Parsial kompleks, biasanya gejalanya bengong. Bengongnya disertai aura, amnesia, dan biasanya minimal 1 menit, a minute. Itu cara gampang mengingatnya. Parsial kompleks, bengong, disertai AAA, aura, amnesia, a minute. Aura artinya gejala halusinasi pendahulu. Contoh, pasien seperti melihat kilatan cahaya, merasa ada yang menjalar di tubuhnya. Beberapa detik kemudian, pasiennya bengong. Bengongnya biasanya lebih dari sama dengan 1 menit. Setelah bengongnya selesai, pasiennya bingung, lupa dirinya ada di mana. Amnesia. Itu ciri-ciri dari parsial kompleks. Apa bedanya dengan absans, lena, atau nama lainnya petit mal? Petit mal, lena, biasanya gejalanya bengong juga. Tapi bengongnya singkat, di bawah 1 menit. Tidak ada aura, tidak ada amnesia. Berarti lena kebalikan dari parsial kompleks. Sampai sini kalian bisa membedakan parsial kompleks dengan lena, sama-sama bengong, tapi perbedaannya aura, amnesia, dan a minute durasinya. Selanjutnya mioklonik. Mioklonik kejangnya berkedut-kedut, seperti melempar barang. Jadi seperti berkedut, ya. Selanjutnya toniklonik atau nama lainnya grand mal. Toniklonik. Tonik artinya kaku. Klonik artinya kelojotan. Jadi toniklonik kaku dulu, lalu kelojotan, lalu diikuti mulut berbusa biasanya. Toniklonik ini sering dijumpai dalam hidup sehari-hari. Sekarang saya kembali ke epilepsi vokal. Ada yang namanya kejang umum sekunder, contohnya tonik-klonik sekunder. Tonik-klonik sekunder artinya kejangnya vokal dulu, kemudian berubah menjadi tonik-klonik. Apa bedanya tonik-klonik sekunder dengan tonik-klonik primer? Tonik-klonik primer kejangnya langsung kaku, langsung kelojotan, langsung mulut berbusa. Tonik-klonik sekunder, kejangnya vokal dulu, 1 bagian, lalu berubah menjadi tonik-klonik.
Semua kejang vokal, contohnya parsial sederhana, parsial kompleks, dan umum sekunder, terapi utamanya adalah karbamazepin. Kalau tidak ada karbamazepin, pilihan keduanya adalah phenytoin. Semua kejang umum, pilihan utamanya adalah valproat. Kalau tidak ada valproat, pilihan keduanya phenytoin. Tapi hati-hati, khusus absans, pilihan utamanya ethosuximid dulu. Kalian mengerti maksudnya? Absans, petit mal, pilihan utamanya ethosuximid dulu. Kalau tidak ada ethosuximid, pilihan kedua untuk absans adalah valproat. Tapi kejang tonik-klonik, pilihan pertamanya adalah valproat lebih dulu. Kalau tidak ada valproat, pilihan lain untuk tonik-klonik adalah phenytoin. Tolong bedakan ya jenis epilepsi dan terapinya. Sayang sekali obat-obatan yang saya sebutkan tadi, karbamazepin, valproat, ethosuximid, tidak aman bagi ibu hamil karena bisa menyebabkan spina bifida. Jadi kalau ada pertanyaan di kompre, obat apa, obat epilepsi apa yang tidak aman bagi ibu hamil, contohnya valproat, karbamazepin, ethosuximid, karena bisa menyebabkan bayinya spina bifida. Jadi kalau ibu hamil mengalami epilepsi, obat yang aman pilihan pertamanya adalah lamotrigin. Pilihan keduanya gabapentin. Pilihan ketiganya phenytoin, tapi phenytoinnya harus dosis rendah. Sebab phenytoin dosis tinggi bisa menyebabkan sumbing pada bayi. Contoh soal, seorang pasien kejang 5 kali dalam setahun, pasien merasakan ada sensasi aneh pada perutnya. Ini aura. Lalu diawali bengong. Berlangsung 2 menit. Setelah sadar pasiennya bingung. Ini maksudnya amnesia. Berarti ada bengong, aura, amnesia, berlangsung minimal 1 menit. Menit. Apa diagnosisnya? Berarti epilepsi, parsial, kompleks. Maka terapi yang tepat untuk epilepsi parsial kompleks adalah betul, karbamazepin pilihan utamanya. Jadi jawabannya adalah E. Kalau soalnya diganti menjadi bengong, hanya berlangsung 10 detik, tidak ada aura, termasuk epilepsi absans, petit mal. Petit mal, terapi utamanya adalah ethosuximid dulu. Kasus ke-15 ini adalah kasus CTS, ya. CTS, carpal tunnel syndrome, penyebabnya karena jepitan nervus medianus. Nervus medianus di tangan berfungsi untuk mempersarafi 3 jari sisi palmar. Berarti kalau ada jepitan nervus medianus di tangan, gejala CTS biasanya kesemutan di 3 jari. Biasanya sering dialami oleh tukang cuci. Pemeriksaan fisik untuk CTS contohnya tes Tinel, tes Valen. Tinel, gambarnya yang sebelah kiri. Diketuk di pergelangan tangan, akan muncul kesemutan di 3 jari. Valen, gambarnya yang sebelah kanan, ditekuk di pergelangan tangan, tahan selama 1 menit, kemudian akan muncul kesemutan. Tinel, T, tapping, diketuk. Valen, P, pressure, ditekan, ditekuk.
Itu pemeriksaan fisiknya. Pemeriksaan penunjangnya yang disarankan biasanya NCV, EMG, itu pemeriksaan penunjang yang disarankan. Tata laksana untuk CTS biasanya menggunakan Risplin selama kurang lebih 1 bulan. Biasanya untuk CTS yang ringan. Tapi kalau CTS-nya berat, biasanya disarankan untuk tindakan pembedahan. Ciri-ciri CTS berat biasanya ada atrofi otot ibu jari, atrofi otot tenar. Jadi kalian baca soalnya, kalau CTS-nya sudah ada atrofi otot tenar, berarti CTS-nya sudah berat. Harus pembedahan. Kalau belum ada atrofi otot tenar, berarti CTS-nya masih ringan. Bisa dipasang Risplin. Ini gambarnya Risplin. Contoh soal, seorang pasien mengeluh nyeri seperti ditusuk-tusuk, baal di ibu jari dan telunjuk. Dari keluhannya ini, kelihatannya ingin mengarahkan ke CTS. Di soal ini tidak ada atrofi otot tenar. Berarti termasuk CTS yang ringan. Tata laksana yang tepat untuk CTS ringan adalah Risplin, bebat tekan. Berarti jawabannya adalah D, delta.